Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Rawahul Bukhari. Haji mabrur tidak ada yang layak balasannya itu kecuali surga. Bagaimana tandanya? Mudah, Pak. Buka aja nanti surah Al-Baqarah ayat 177. Kata Al-Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka menyembah Tuhan dari rumah ini, bukan rumahnya tapi dari rumah. Tuhan. Tuhannya itu sering dikritik orang itu. Kok nyembah Ka'bah katanya? Baca ayatnya, li ilafi Quraisy ilafihim rilatas sita iwas-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Nah, kamu tidak menjadi mabrur sampai kamu infakkan sebagian, itu dia, sebagian dari yang kamu cintai. Ini diinfakkannya helm, tangkap polisi. Hati-hati, sebagian Pak. Itu ada jam cantik. Mana jam kata ibu? Udah kusedekahkan. Kenapa? Haji mabrur. Itu salah itu Pak. Salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak, Ibu, tuan rumah. Ini ajaib yang mengajak saya, Ibu, ke sini, tapi saya tak tahu namanya. Bapak tak mengajak saya, tapi tahu saya namanya. Pak Basyaruddin Nasution. Ya. Betul ya Pak? Itu pun baru tahu 5 menit yang lalu lah. Alhamdulillah, memang kalau sudah mau naik haji itu jadi populer Pak. Tapi hati-hati, semana nasibnya ini setelah jadi haji. Kemudian yang saya hormati, orang tua saya lah, saya sampaikan, Bapak BKM Masjid Al-Iman. Ini Pak, saya tak cocok ceramah ini kalau ada Pak BKM. Ini hubungan saya dengan beliau ini bukan cuma hubungan masjid. Ada hubungan lain lagi yang tadi saya jelaskan di sini. Jadi saya anggap sajalah orang tua nanti kalau salah silakan dikoreksi karena ada rekamannya. Sekarang ceramah saya bisa dikoreksi. Karena ini lagi zaman koreksi ustadz-ustadz ini. Nggak apa-apa dikoreksi kalau yang mengoreksi ngerti. Kalau nggak ngerti bertambah masalah. Itu kan yang terjadi. Ini pun silahkan dikoreksi nanti kalau ada yang keliru. Kemudian yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya disuruh ceramah oleh ibu 2 hal. Yang pertama, bagaimana itu nanti Bapak di sana dan bagaimana setelah pulang ke sini. Itu yang mau kita lihat. Itu kalau dikaji serius, betul, tak selesai 2 SKS itu Pak. Masalah haji ini. Itu kalau kita buka Al-Quran, cerita tentang haji itu khusus di surah Al-Baqarah. Tapi di juz 2, alhamdulillah kajian kita di Masjid Al-Iman, 1 lembar pun belum siap. Sedangkan juz 1 itu aja, itu 10 lembar. Sedangkan ini cerita haji ini, banyak itu di juz 2, hampir di pertengahan juz 2. Berarti sekitar lembar ke-15, 16, 17, begitulah kira-kira. Dengan berbagai macam variasi Al-Quran. Nah, sebab itu, mari kita lihat satu persatu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, baik yang sudah haji atau lagi nunggu giliran. Bukan giliran meninggal ya Pak. Kalau itu udah pasti tuh. Tapi giliran naik haji ini belum pasti. Alhamdulillah Bapak bisa berangkat tahun ini karunia yang besar Pak. Alhamdulillah. Sangat patut untuk disyukuri. Saya lihat juga yang hadir ini banyak yang masih ngantri nih. Mudah-mudahan sampai umur kita Pak ke sini. Bapak Ibu yang saya muliakan. Di dalam Al-Quran, haji itu disebut kurang lebih 19 kali. Dengan berbagai macam akar katanya. Tidak bisa kita kaji semua kan? Nah, kita lihat beberapa. Katanya begini. Watazawwadu, berbekallah. Alhamdulillah, saya yakin makan, minum, segala macam akomodasi kendaraan pasti diurus oleh orang Indonesia. Sekarang ini kan ada petugas haji Pak ya, PHD namanya itu, petugas haji daerah.
Itu Dr. Fahrizal ahlinya itu sebenarnya. Dia yang cocok ceramah ini. Dia ngurus itu di Kanwil itu, Dr. Fahrizal. Jadi alhamdulillah berbekal dengan baik. Katanya, tapi tak cukup Pak, rupanya nasi-nasi. Katanya begini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang paling bagus itu adalah takwa. Apa itu? Nanti setelah pulang ke sini ngapain? Itu yang mau kita lihat. Semua harus pandangan-pandangan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu nasihat untuk kita semua. Nasihat Al-Quran. Nanti itu Pak, boleh dilihat di ayat Al-Quran. Seperti saya sebut tadi di awal kan, surah Al-Baqarah itu, ayat 197. Kalau lupa, lihat di YouTube nanti. Ketemu itu. Itulah modal untuk sampai ke sana. Setelah ke sini mau ngapain? Kata Nabi SAW, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Rawahul Bukhari. Haji mabrur tidak ada yang layak balasannya itu kecuali surga. Baru orang bertanya, apa itu haji mabrur? Bagaimana tandanya? Mudah Pak. Buka aja nanti surah Al-Baqarah ayat 177. Kalau tadi ayat 197. Katanya begini. Itu kalau dibaca, direnung-renungkan, itu bisa disimpulkan 4 itu. 1. Perbaiki hubungan kepada Tuhan. Itu haji mabrur. Yang kedua, perbaiki hubungan kepada manusia. Tandanya bagaimana? Aqimus sholat, zakat, dan seterusnya. Nanti saya uraikan. Dan yang terakhir, jadi apa dia setelah haji mabrur? Jawabannya, sodaku wattaku, benar dan bertakwa. Kita lihat yang pertama itu. Katanya begini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu satu, yang pertama. Albir, kebajikan itu, haji yang mabrur itu, bir itu terambil dari akar kata daratan artinya. Bagaimana itu daratan Pak? Mana lebih diam, lebih stabil daripada permukaan laut? Daratan, iya kan? Nah, berarti orang yang hajinya mabrur itu emosinya stabil, itu maksudnya. Albir. Tidak seperti gelombang lautan, ada badai segala macam. Bir boleh satu akar kata dengan bar, artinya itu daratan. Inilah dia albir. Mabrur terambil dari akar kata itu. Bagaimana itu orang yang haji mabrur, yang jiwanya mantap? 1, man amana billah, meningkat keimanannya kepada Allah. Apa cirinya Ustaz? Mudah. Tidak berani melakukan yang dilarang Tuhan. Itu tandanya. Kenapa itu? Dia selalu diawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pulang dia dari sana, di sana itu kan dalam tanda petik, kalau kita lihat Ka'bah itu, kita mau menangis itu. Sebandal-bandalnya orang, kalau sudah dikasih polisi itu kesempatan mencium Hajarul Aswad, menetes air matanya. Kenapa itu? Nah, kata Pak Quraisy itu simbol kehadiran Tuhan. Nah, itulah Ka'bah itu. Simbol Pak ya. Bukan menyembah Ka'bah ini. Kata Al-Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka menyembah Tuhan dari rumah ini, bukan rumahnya tapi dari rumah. Tuhannya itu sering dikritik orang itu. Kok nyembah Ka'bah katanya. Baca ayatnya, li ilafi Quraisy, ilafihim rilatas sita iwas shaif, falyabudu rabb hadzal bait. Nah, itu ayatnya. Ciri orang yang imannya meningkat itu berkurang maksiat. Itu haji mabrur. Yang kedua, man amana billahi wal yaumil akhir, meningkat kepercayaannya, keimanannya, keyakinannya kepada hari akhir. Apa cirinya? Dia tidak berani macam-macam di dunia karena dia yakin di hari akhir dia akan dihisab. Mabrur Pak. Mabrur itu. Saya nggak maulah jahat sama tetangga lagi, nanti aku dihisab di hari akhirat. Mabrur kalau dapat. Kemudian wal malaikah,
meningkat keimanannya kepada malaikat. Apa cirinya? Tidak berani berbuat jahat karena dia percaya di samping kiri kanannya ada raqib dan atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Al-Quran. Tidak terucap satu kata pun dari mulut manusia kecuali di kiri kanannya ada malaikat raqib dan atid. Kalau bapak kita semua yakini itu, hajinya mabrur. Ya, kalau selama ini mungkin ada itu saya jumpa Pak Haji, dia masih pakai celana pendek. Nah, itu bahaya tuh. Kemudian wal malaikati wal kitab. Dia percaya, meningkat keimanannya kepada Al-Quran. Cirinya apa? Dia mau membaca Al-Quran. Kalau itu dilakukan, mabrur. Yang terakhir, wan nabiyyin. Dia juga meningkat keimanannya kepada para nabi. Salah satu cirinya, jangan pernah diyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak nabi ini, di tebing pun baru ada nabi baru. Dan nonton Pak. Iya kan? Macam-macam. Ada lagi yang menelpon Tuhan kemarin. Nah, hati-hatilah. Cepat dia puasa, diteleponnya Tuhan. Nah, macam-macam sekarang. Nabi itu satu. Perbaiki hubungan ke atas. Apa tadi? Kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, dan nabiyin. Kalau ini meningkat, Pak, haji mabrur. Balasannya adalah surga. Yang kedua, belum selesai ayat itu. Panjang ini ayat. Dia sebut begini. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Setelah dia perbaiki hubungan ke atas, dia perbaiki hubungan ke manusia. Apa cirinya? Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Dia bagikan hartanya yang dia cintai, bukan yang terbaik ya Pak, yang Bapak cintai. Ada jas baru di rumah. Satu, di sebelah digantung. Yang dua lagi digantung juga, monja dua-duanya. Tapi Bapak masih cinta yang monja ini. Itu boleh juga dikasih. Tidak mesti yang bagus, tapi yang kita cintai. Tapi kalau lebih cinta sama yang bagus tuh, itulah kasih. Tapi kalau masih cinta sama yang ini pun tidak bisa itu. Jangan nanti pulang haji habis semua baju di rumah ini. Habis kain-kain yang cantik. Kenapa begitu? Itu gara-gara ceramah Ustaz. Kena salahkan Ustaznya. Kata Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak menjadi mabrur sampai kamu infakkan sebagian. Itu dia. Sebagian dari yang kamu cintai. Ini diinfakkannya helm, tangkap polisi. Hati-hati. Sebagian Pak. Itu ada jam cantik. Mana jam kata ibu? Udah kusedekahkan. Kenapa? Haji mabrur. Itu salah itu Pak. Salah paham. Ditengoknya di rumah ini. Sebagian Pak. Jangan semua. Tapi yang sebagian itu pun payah juga itu. Tuhan tahu manusia ini pelit. Makanya udahlah sebagian aja lah katanya. Kepada siapa? Paling tidak 6 sasarannya. Satu katanya. Zawil kurba. Siapa itu? Kerabat. Orang sering nanya itu. Kenapa Ustaz ke kerabat? Tak lebih bagus kepada orang-orang yang jauh. Nah, begini Pak. Mana lebih bagus? Bapak yang tahu kerabat Bapak miskin atau orang lain? Mana yang lebih bagus? Kita yang tahu aib kerabat kita daripada orang lain yang tahu. Kita itu lebih bagus. Terjaga rahasia keluarga. Oleh sebab itu, itulah yang diutamakan dulu. Jangan dulu kemana-mana. Zawil kurba. Kemudian siapa lagi? Wal yatama. Anak-anak yatim yang ada di sini. Kemudian siapa lagi? Wal masakin. Orang-orang miskin. Kemudian siapa lagi? Wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakini wa banas sabil. Kalau ada orang musafir Pak. Kemudian siapa lagi? Wasailin. Peminta-minta, tapi jangan peminta-peminta yang profesional, itu jangan. Carilah yang betul-betul pas. Memang ada tuntunan agama. Kasihlah kepada orang yang minta-minta, sekalipun kamu lihat di tangannya ada gelang emas ketika dia minta. Ada anjuran Nabi begitu. Tapi harus tengok-tengok juga. Apalagi di Medan ini ngeri-ngeri sedap Pak. Agak lain di sini sekarang. Wasailin. Kemudian yang terakhir, wafir riqab, memerdekakan hamba sahaya. Ini kalau masih ada, tapi tidak ada lagi sekarang. Dua ya Pak. Dua. Perbaiki hubungan dengan Tuhan, malaikat dan lain-lain. Yang kedua tadi perbaiki hubungan dengan manusia. Saya mau garis bawahi yang terakhir ini.
Jangan pernah kita berbuat baik kepada orang karena didikte oleh keadaan sosial. Nggak boleh. Berbuat baiklah kepada tetangga, tapi dalam hati kita karena disuruh Tuhan. Saya selalu ekstrim yang begitu-gitu. Aku baik sama dia, aku nggak punya urusan sama dia. Tapi karena aku disuruh Tuhan. Kenapa begitu? Kalau ini tak ditanamkan, Pak, mau balas jasa kita itu nanti. Itu udah baik, kenapa tak di segala macam. Jadi, lillahi ta'ala. Begitu juga yang tadi, yang miskin segala macam. Kemudian, haji mabrur itu. Wa aqamas sholah, wa ataz zakah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, was sabirina fil ba'sa'i wad dharra. Aqamas sholah, melaksanakan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat, Pak. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan anaknya di sana. Tujuannya itu, Rabbana liyuqimus sholah, supaya sholat. Wa ataz zakah, tunaikan zakat. Zakat mal, terutama zakatul fitri. Itu tidak saya jelaskan karena sudah sering. Nah, ini yang terakhir ini agak penting, dua yang terakhir ini. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kalau berjanji jangan ingkar. Ini payah ini. Tadi saya hampir ingkar janji mau ke sini. Saya tunggu-tunggu, jadi nggak acara ya kira-kira. Jadi nggak acara kira-kira. Kemudian saya WA Pak, dia. Ustaz, saya bingung ini. Jadi nggak acara yang di rumah ibu. Saya nggak tahu saya nama ibu. Yang di rumah. Jadi, Bu Syarifah. Karena saya dari jam 4 belum tidur, Pak. Ada pula acara dengan kodam tadi. Nah, itu kan. Jadi saya tidur atau tidak ini? Rupanya jadi. Ini Ustadz ini serba salah. Kalau kita datang, tak jadi, malu kita. Tapi kalau kita tak jadi datang, karena tidak konfirmasi, yang disalahkan tetap kita. Kenapa Ustadz tidak datang? Ada yang lebih memalukan lagi. Pas datang nggak ada orang. Nah, itu mau ngapain? Jadi harus ada konfirmasi. Nah, begitu kan? Alhamdulillah bisa memenuhi janji. Ini pun dari yang kecil-kecil, Pak, penuhi janji. Mabrur kalau itu bisa kecil-kecil. Was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra. Sabar fil ba'sa, ketika dalam keadaan sulit. Wad dharra, keadaan sempit. Wahinal ba's, bahkan ketika dalam berperang. Sabar dalam keadaan lapang itu mudah. Tapi sabar fil ba'sa wad dharra, ketika sempit, susah, itu yang payah. Tidak ada di Al-Quran, salamun alaikum bima syakartum. Selamat atasmu wahai penduduk surga karena kamu bersyukur. Tidak ada. Yang ada, salamun alaikum bima sabartum. Selamat bagi kamu wahai yang hajinya mabrur. Hari ini kamu masuk surga bima sabartum, karena kamu sabar menghadapi kehidupan dunia. Sabar. Harus sabar. Nanti di sana sabar, di sini sabar. Jangan, Pak, dulu nggak pernah ke masjid, sekarang udah jadi haji rajin ke masjid. Sabar, Pak. Kalau mendengar itu, terus saja sholat. Dulu sebelum haji tak pakai lobe, sekarang udah jadi haji 3 lobenya. Sabar, Pak. Harus sabar. Dulu tak pernah pakai jubah, sekarang udah haji tiap hari pakai jubah. Padahal jubah itu baju Abu Jahal. Sabar, Pak, mendengar itu. Karena mungkin Abu Jahal pakai batik. Nah, sabar. Harus sabar kita. Was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra. Nah, itu. Kemudian yang terakhir. Apa puncaknya haji mabrur itu? Di ujung ayat itu disebut. Ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang sodaku, yang benar, bukan yang baik. Beda. Yang benar, bukan yang baik. Ini sulit jadi benar ini. Kalau baik mudah. Bapak selesaikan urusan Bapak, baik. Tapi kalau Bapak memperbaiki orang, benar namanya. Ke masjid, kepala pengurus masjid datang ke masjid, sholat dia segala macam, pengurus ini sholat, diurusnya dirinya, dibiarkannya anak-anak jungkir balik. Itu baik atau benar? Baik, tak dibenci itu Pak, orang baik. Tapi yang diminta Al-Quran tak cukup jadi orang baik. Haji mabrur itu harus jadi orang benar. Bagaimana itu? In uridu illal islaha mastata'tu. Harus memperbaiki orang lain. Yakinlah Pak, kalau cuma memperbaiki diri kita, musuh kita nggak ada.
Tapi kalau sudah memperbaiki orang lain, musuh di mana-mana. Tapi haji mabrur itu tak cukup rupanya memperbaiki diri sendiri. Harus apa tadi? Sodaku harus jadi orang benar. Dari mana dimulai? Kita duluan. Setelah itu, keluarga kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kalau masih ada keluarga dekat kita yang buka aurat, berani nggak setelah haji menyelesaikan masalah itu? Kalau belum berani, belum mabrur. Karena kata Al-Quran, ulaikal ladzina shadaku. Memang berat. Itu sebabnya Pak, para nabi itu semua dibenci itu. Karena mereka tidak mengurus dirinya sendiri. Ustadz juga dibenci. Saya kalau untuk urusan saya, bisa saya sholat tahajud tiap malam, sholat 2 ini segala macam. Baik saya, banyak orang suka. Tapi disuruh ceramah kemana-mana, banyak yang nggak suka. Tapi itulah tugas kenabian. Begitu juga tugas dari haji yang mabrur. Ulaikal ladzina shadaku. Mudah-mudahan kita semua, Bapak khususnya, diberikan kekuatan setelah pulang menjadi orang yang benar. Jadi orang yang benar. Nomor 1 kita dulu. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir, wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka yang mabrur itu hajinya tidak hanya menjadi orang yang ittaqo, tapi muttaqun, betul-betul bertakwa. Betul-betul dia bertakwa, betul-betul dia berusaha menghindari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, yang payahlah itu Ustaz ceramah itu diamalkan. Nah, begitulah kata Al-Quran. Makanya balasannya apa, Pak? Surga. Kalau mudah, balasannya kipas angin. Nah, ini dia. Iya, kalau sulit surga jawabannya. Nah, itu sebabnya tadi di awal saya baca. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya yang layak kecuali surga. Begitu diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik yang sudah ke sana ataupun belum ke sana, terutama Bapak di rumah ini keluarga, kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Saya ikat dulu Pak kepala kita supaya nggak lupa ya. Nah, ini tak kemana-mana tadi supaya nggak lupa. 1. Ketika di sana, fala rofasa. Jangan berhubungan suami istri meneladani Tuhan yang Maha Esa. 1 dia tunggal. Kemudian wala fusuk, jaga ucapan-ucapan. Wala jidal, jangan berkelahi-berkelahi di sana. Kemudian haji mabrur itu cirinya ada 4. 1 tadi, semakin baik hubungannya dengan Tuhan, semakin baik hubungannya dengan manusia, dia laksanakan sholat, dia laksanakan zakat, kemudian dia sabar, dan dia memenuhi janji. Dan yang terakhir, dia jadi orang yang benar, dan menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Inilah Pak, oleh-oleh dari kami semua ini Pak, saya mewakili ini, untuk dibawa ke sana. Nanti pulang dari sana, bawa juga lah oleh-oleh ke sini. Bukan dari Zam-Zam. Tapi keteladanan untuk masyarakat yang ada di jalan, apa ini Pak namanya? Bayangkara juga nih? Jalan Baru. Mudah-mudahan keluarga ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau lupa-lupa ceramah ini, cek ayat surah Al-Baqarah ayat 197 dan ayat 177. Lihat juga di YouTube. Mudah-mudahan bisa diingat kembali. Terima kasih, mohon maaf kepada orang-orang tua saya, tidak bermaksud mengajari tapi saling mengingatkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bagian dari amal ibadah. Kita bersilaturahmi di sini. Sekali lagi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.